Produk dalam negeri memang tak selalu kalah kelas dengan produk asing. Hanya saja anak-anak muda masa kini suka underestimate dengan produk negeri sendiri. Nah, gadis-gadis muda finalis bintang kampus Sari Ayu Marta Tilar 2006 dari wilayah Jakarta ini kini terbuka matanya bahwa produk dalam negeri punya keunggulan yang tidak dipunyai oleh produk luar. Semua itu terjadi Karena memang udah dikejar terus sama pembimbing, kamu harus selesai, dan emang niat aku sekarang ini emang harus nyelesain karena ini benar-benar apa namanya ya, tujuan aku dari awal kan memang aku pengen kuliah gitu. target Intan 3 bulan skripsinya rampung. Waktu yang termasuk kilat untuk menggarap penelitian ilmiah. Tentunya Intan harus belajar ekstra giat untuk selesai sesuai target. Ketertarikan Intan akan masalah perempuan membuka hati Intan untuk membela kaumnya. Bisa jadi kelak Intan akan menjelma menjadi aktivis perempuan. Selama ini kan perempuan itu kebanyakan apa ya, jadi korban ya, korban kekerasan, terus apa namanya, dan kita tidak bisa apa-apa gitu, kesannya tuh perempuan lemah gitu, perempuan tuh cengeng gitu ya. Mungkin ini kali yang membuat aku jadi agak-agak berontak ya, ini maksudku enggak kok, perempuan enggak cuma bisanya kalau disakitin nangis aja kok, kayak gitu. Intinya sekarang itu ngelihat perempuan siapapun disakitin, aku nggak suka, nggak terima aja. Pemirsa, Peggy Melati Sukma memang dikenal punya ketertarikan terhadap seni dan budaya. Namun siapa yang nyangka Peggy tertarik kepada seni tari wayang orang? Peggy begitu bersemangat belajar menari untuk pentas wayang orang di Gedung Kesenian Jakarta. Kekasih Tengku Zaki ini mendapat peran sebagai seorang bidadari. Kita intip yuk bagaimana persiapan Peggy sebelum naik pentas. Nasib kesenian tradisional bisa dibilang hidup segan mati tak mau. Budaya adiluhung ini sudah ditinggalkan generasi masa kini yang terpesona dengan budaya asing. Namun tidak bagi Peggy Melati Sukma. Peggy dengan bangganya ikut dalam pementasan wayang orang dengan lakon Sri Kandi Larasati Kembar yang berlangsung di Gedung Kesenian Jakarta semalam. Pagelaran ini merupakan kolaborasi dari Paguyuban Satya Budaya Indonesia dengan Wayang Barata. Selain melibatkan pemain wayang orang asli, pentas ini juga melibatkan para profesional, mulai dari dokter, pengusaha, dan artis seperti Peggy. Saya merasa bahwa ini adalah sebuah social work, satu kebersamaan untuk mengangkat kembali atau menumbuh kembangkan budaya bangsa Indonesia yang mungkin sudah sangat tidak populer bahkan di negeri sendiri. Terlibatan saya adalah sebagai satu sumbangsi kecil dalam setiap usaha untuk melestarikan budaya bangsa. Sebelum naik panggung, Peggy melakukan gladi resik, mempraktekkan semua ilmu tentang wayang orang yang didapatnya hanya dalam waktu singkat. Peggy mendapat peran sebagai bidadari dari kayangan. Olah tubuh Peggy cukup luwes. Maklum, dalam tubuh Peggy mengalir darah seni yang kental dari orang tuanya. Orang tua saya sendiri datang dari latar belakang keluarga yang dekat dengan seni. Dulu ayah saya tergabung dalam sebuah kelompok seni tradisional di Bandung. Selain dia juga penyiar radio, ibu saya juga grup band sekolah, sekaligus juga ratu kebaya tradisional dari daerahnya. Jadi saya sudah sangat akrab dengan seni sejak saya kecil. Kelak, Peggy pasti juga akan menurunkan darah seni dan kepeduliannya terhadap budaya nasional kepada anak-anaknya. Saya sendiri belum menikah, belum punya anak, belum punya suami, tapi dalam relationship saya bersama Zaki, kami sering membicarakan bahwa ketika nanti misalnya kita berjodoh dan memiliki anak, dari kecil kita sangat ingin mengajarkan anak-anak kita memahami dan mengerti budaya bangsanya yang bisa berjalan paralel dengan perkembangan modernisasi dari globalisasi dunia gitu. Produk dalam negeri memang tak selalu kalah kelas dengan produk asing. Hanya saja anak-anak muda masa kini suka underestimate dengan produk negeri sendiri. Nah, gadis-gadis muda finalis bintang kampus Sari Ayu Marta Tilar 2006 dari wilayah Jakarta ini kini terbuka matanya bahwa produk dalam negeri punya keunggulan yang tidak dipunyai oleh produk luar.
Semua itu terjadi setelah tubuh mereka, dari rambut sampai ujung kaki, dimanjakan oleh produk kecantikan dari Sari Ayu Martha Tilaar di Martha Tilaar Gallery. Semua produk berasal dari bahan alami yang menjadikan mereka cantik alami seutuhnya. Jadi tahu produk Sari Ayu itu ternyata produk yang sangat alami dan baik untuk digunakan dan memiliki tingkat resiko yang kecil karena produk yang alami itu sangat aman dan sangat baik untuk digunakan, apalagi untuk kita kaula muda. Setelah saya mengikuti pemilihan bintang kampus Sari Ayu ini, saya sangat senang sekali karena sangat menambah pengalaman, bukan cuma sekedar fisiknya, tapi juga inner beauty, semuanya itu sangat bagus sekali. Acara Bintang Kampus Sari Ayu 2006 juga didukung oleh Telkomsel. Telkomsel sudah sering melakukan kerjasama dengan Sari Ayu dan kali ini dalam program yaitu Bintang Kampus Sari Ayu, di mana Telkomsel kali ini ikut mensupport dengan mengangkat produknya itu Simpati Jitu, yang kami lihat sangat cocok sekali segmennya dengan anak-anak mahasiswi di kampus-kampus. Harapan kami adalah dengan adanya event ini bisa meningkatkan rasa percaya diri, juga pengalaman dan wawasan yang luas bagi para peserta yang mengikuti program ini. Pemirsa, seperti yang sudah diduga, Yeni Rahman akhirnya terpilih menjadi Ketua Parvi pada Kongres Parvi yang ke-13. Dan sayangnya perhelatan akbar ini hanya diikuti oleh generasi tua. Sementara itu generasi mudanya entah berada di mana. Generasi mudanya yang tidak peduli atau generasi tuanya yang tidak mau menggandeng anak-anak muda itu. Untuk lebih jelasnya kita saksikan saja liputannya yang berikut ini. Yeni Rahman. Tanpa ribut-ribut, Yeni Rahman akhirnya terpilih sebagai Ketua Persatuan Artis Film Indonesia Parvi pada pemilihan yang berlangsung semalam. Aktris kawakan ini berhasil mendapatkan 306 suara dari total 494 pemilih, mengalahkan Pit Pagau, kandidat lain secara telak. Yeni Rahman sendiri adalah Ketua Panitia Pelaksana Kongres Parvi ke-13 yang mulai berlangsung dari tanggal 18 Mei lalu di Hotel Manhattan, Jakarta. Tugas berat sudah menanti di depannya, yaitu menjadikan Parvi sebagai rumah bagi artis film dan sinetron Indonesia. Parvi dulu begitu dihormati sebagai wadah bagi organisasi profesi keartisan. Cerita lama itu dirindukan kembali di masa kepemimpinan Yeni Rahman ini. Wanita dipercayakan untuk mengurus organisasi. Jadi saya yakin dengan kelembutan dan sikap keibu-ibuan, insya Allah kita bisa menjalin silaturahmi yang lebih mesra lagi, yang lebih harmonis lagi. Komitmen saya, mudah-mudahan dengan kebersamaan ini kita sama-sama bisa membangkitkan film Indonesia yang kita banggakan. Kita bangkit lagi ya, bangkit lagi Parvi yang selama ini yang kita harapkan. Jadi terbentuknya kepengurusan baru ini kita wajib mendukung kepengurusan sekarang. Tentu saja untuk demi kemajuan perfilman kita sendiri ya. Mudah-mudahan dari sebuah kongres yang begitu menyejukkan, produk dari kongres itu sendiri pun hasilnya juga lebih optimal. Sementara itu Deddy Mizwar terpilih sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Anggota. Ada pemandangan menarik di Kongres Parvi ke-13 ini. Peserta kongres didominasi oleh wajah-wajah lama. Di mana wajah-wajah baru berada? Sepertinya para sineas muda dan artis-artis muda masih berdiri di luar lingkaran Parvi. Inilah tantangan terbesar di era Parvi masa kini, yaitu meleburkan yang tua dan yang muda di bawah bendera Parvi, menjadikan Parvi milik bersama, bukan hanya milik orang-orang tua. Saya kira bukan kurang perhatian ya, karena mereka sendiri memang sepertinya memang kurang tahu ya Parvi itu apa ya, karena memang selama ini tidak pernah terdengar kegiatan Parvi apa ya. Dan juga anak-anak ini yang muda-muda kan mereka datang-datang sudah taunya cuma sinetron aja ya.
Oh iya, itu jadi satu bentuk komunikasi sebenarnya antara generasi yang tahun 80-an bisa dibilang sama generasi sekarang. Jadi ya satu bentuk komunikasi dan akhirnya kita juga baru tahu gitu parv itu apa gitu segala macam.